Ya, pemirsa, kita akan memperbarui informasi terkini terkait penyelamatan para santri korban runtuhnya bangunan musola di Ponpes Al Hosini Sidoarjo. Kita bergabung dengan jurnalis NTV Irwanda Ika Disa. Ya, Irwanda, hingga saat ini kami ingin mengonfirmasi begitu jumlah terakhir korban. Mungkin ada update terakhir begitu dari peristiwa ini. Ya, baik Cakri. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Al Hosini Buduran Sidoarjo, yang mana pada pagi hari ini masih terus dilakukan evakuasi para korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Untuk data yang kami terima pada pagi hari ini, tercatat 65 orang santri masih dilaporkan hilang. Dan data ini bersifat sementara karena ada juga wali santri yang belum melaporkan untuk santri keluarganya yang masih dinyatakan hilang. Sementara untuk korban yang sudah menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 87 orang dan 1 orang dinyatakan meninggal. Demikian, Cakri. Baik, apa saja yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyelamat atau tim evakuasi begitu untuk mendeteksi mungkin masih ada korban yang tertimbun reruntuhan atau ada hal lain begitu yang perlu dilakukan saat ini? Baik, Cakri, untuk tim SAR saat ini masih terus melakukan operasi SAR untuk menyelamatkan para korban yang berada di bawah reruntuhan bangunan. Dan operasi ini sendiri, pencarian ini sendiri terus dilakukan oleh petugas sejak tadi malam hingga saat ini. Dan petugas juga menyiapkan beberapa alat berat untuk mendukung operasi pencarian ini, namun karena faktor dari reruntuhan yang cukup berat dan juga banyaknya reruntuhan di area pusat dari titik korban, penggunaan alat berat masih belum bisa digunakan karena dikhawatirkan akan menyebabkan ambruk yang susulan di bangunan yang lain. Sampai saat ini petugas SAR masih melakukan operasi SAR untuk mengevakuasi para korban dengan menggunakan alat dan juga mengajak komunikasi para korban di dalam reruntuhan bangunan. Demikian, Cakri. Baik, Irwanda, update terakhir dari kondisi para korban karena ini jumlah korbannya juga cukup banyak begitu ya. Ada dirawat di 2 rumah sakit. Ada update terakhir yang mungkin bisa Anda informasikan dari korban-korban tersebut? Baik, bisa diulangi, Cakri, untuk pertanyaan. Ya, ada update korban yang saat ini dirawat karena ada dirawat di 2 rumah sakit begitu ya. Adakah informasi terakhir mungkin yang bisa Anda sampaikan terkait para korban? Baik, untuk saat ini data terakhir yang kami terima ada 87 korban yang sudah dievakuasi menuju rumah sakit, yang tersebar di 4 rumah sakit di kawasan Sidoarjo ini, diantaranya di Rumah Sakit RSUD Dr. Noto Negoro, di Siti Hajar dan juga Delta Sari, dan 1 rumah sakit di Rumah Sakit Sakinah. Untuk para korban sendiri masih melakukan perawatan intensif di sana, dan juga ada beberapa korban yang dijemput orang tua karena hanya cedera ringan. Demikian. Baik, dan untuk kondisi aktivitas Ponpes sendiri, Irwanda, apakah dihentikan dulu total begitu sampai proses evakuasi ini selesai, atau masih di bagian lain yang dinyatakan aman masih ada aktivitas pondok pesantren? Baik, Cakri, untuk saat ini sendiri di tempat kejadian masih dilakukan pengajian untuk mendukung para korban yang masih di dalam reruntuhan. Baik. Dan sementara untuk santri-santri yang lain dievakuasi menuju gedung yang berada di belakang pondok pesantren saat ini. Baik, terakhir Irwanda, tadi kalau Anda katakan ini memang terdeteksi masih ada korban, dugaan masih ada korban yang tertimbun. Apakah ada kontak mungkin? Kita berharap tentunya korban yang tertimbun ini masih bisa tertolong dengan selamat begitu. Adakah kontak begitu dari korban dengan tim SAR atau siapapun yang mungkin keluarga juga yang menanti mereka bisa diselamatkan keluar dari reruntuhan begitu? Baik, Cakri. Untuk kontak sendiri para korban sampai saat ini masih terus
dilakukan kontak dan diajak berkomunikasi oleh tim SAR Ya. dan terus diberikan oksigen dan juga air minum pada para korban yang di dalam reruntuhan untuk menjaga agar mereka tetap dalam kondisi yang baik, tidak dalam tekanan ataupun menyebabkan kekhawatiran yang tidak diinginkan yang terjadi pada korban. Komunikasi terus dilakukan oleh petugas untuk memberikan semangat kepada para korban yang masih tertahan di reruntuhan. Demikian, Cakri. Baik, Irwanda, sedikit lagi, tapi apakah sudah bisa terdeteksi juga oleh tim SAR jika memang ini sempat ada kontak dan berusaha masih bisa berkomunikasi dengan korban yang tertimbun begitu, bisa diperkirakan oleh tim SAR sejauh mana kesulitan mereka atau mungkin ini sudah sedikit lagi untuk bisa menjangkau korban untuk bisa diselamatkan begitu keluar dari reruntuhan? Baik, untuk informasi yang kami terima di lapangan, untuk korban sendiri berada di pusat reruntuhan bangunan, yang mana di atasnya itu terdapat beton dan juga kayu-kayu yang digunakan untuk membangun bangunan tersebut, yang mana pada saat kejadian di lantai atas sedang terjadi pembangunan ataupun pengecoran bangunan dilakukan oleh tukang dan juga santri. Sementara di bagian bawah, santri pada saat kejadian sedang melakukan sholat asar hingga menyebabkan banyak korban. Baik Irwanda. Jadi kami konfirmasi kembali sebenarnya bangunan musola pondok pesantren yang runtuh ini memang masih belum 100% selesai begitu ya, masih dalam proses pembangunan dan memang sedikit sudah bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh santri dan akhirnya terjadi kecelakaan ini, bangunan musola runtuh begitu. Baik, kita sama-sama berharap proses evakuasi bisa secepatnya dilakukan, selesai agar para santri yang memang masih tertimbun di dalam reruntuhan bisa diselamatkan secepatnya. Terima kasih Irwan Eka Disa melaporkan langsung dari lokasi Ponpes Al Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.